struktur kerajaan kegelapan dari yang terkuat sampai yang terendah. Penguasa kegelapan tertinggi terkadang menunjukkan diri bukan dalam bentuk yang menyeramkan. Justru yang menunjukkan diri dengan tampang yang menyeramkan itu biasanya yang tingkatannya rendah. Dalam Efesus 6 ayat 12 kita bisa melihat bahwa memang ada sebuah tingkatan dalam kerajaan kegelapan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu kata Efesus 6 ayat 12. Dunia ini lebih dari sekedar apa yang terlihat. Ada kerajaan kegelapan yang memiliki struktur kepemimpinan yang rapi. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pengaruhnya. Tetapi semakin tidak menakutkan secara tampilan. Mengapa? Karena yang paling berbahaya justru bukan yang menyeramkan, tetapi yang bisa menipu dengan halus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemerintah atau principalities, sang penguasa tertinggi. Ini adalah roh-roh jahat yang memiliki pasukan besar di bawah mereka. Mereka tidak sekedar beroperasi di dunia, tetapi memiliki kekuasaan dalam dimensi spiritual yang lebih luas. Pemimpin utama, Satan, yang oleh orang Kristen biasa disebut Lucifer, walaupun itu bukan nama sebenarnya. Dialah yang memimpin pemberontakan melawan Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 9. Pasukannya, para malaikat yang jatuh, terutama mereka yang dulunya adalah pemimpin, pemuji, penyembah Tuhan. Itulah sebabnya, salah satu strategi terbesar kerajaan kegelapan adalah menyesatkan manusia melalui penyembahan yang salah, musik, hiburan yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Siapa lagi selain Satan? Leviatan, ular laut raksasa yang melambangkan kesombongan dan roh yang membawa kebingungan dan kebohongan. Bisa kita lihat dalam Ayub 41 dan Yesaya 27. Pasukannya, roh-roh pemberontakan, kesombongan, dan juga pemecah belah. Yang berikutnya ada Abaddon atau Apollyon, penguasa jurang maut yang memimpin pasukan penghancur dalam Wahyu 9 ayat 11. Pasukannya siapa? Roh penghancur yang menyebabkan peperangan dan juga bencana yang besar. Level kedua, penguasa-penguasa atau authorities. Dia adalah penguasa wilayah dan tempat. Di bawah para pemimpin tertinggi tadi ada roh-roh jahat yang bertugas menguasai daerah tertentu. Mereka adalah penguasa kota, negara, dan juga tempat-tempat tertentu. Contohnya dalam Alkitab ada Pangeran Persia dalam Daniel 10 ayat 13. Roh ini yang menghalangi malaikat Gabriel untuk membawa pesan kepada Daniel. Ada juga Baal dan Ashtaroth, roh-roh penyembahan berhala yang menguasai banyak bangsa di Perjanjian Lama. Contohnya dalam Hakim-Hakim 2 ayat 13. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering mendengar bahwa ada penguasa-penguasa di area tertentu, misalnya di pantai bagian selatan atau di gunung tertentu, sungai tertentu, pasti ada penguasanya. Ada tempat yang terasa berat atau angker, bukan sekedar dongeng semata, tapi kan ada roh yang menguasai wilayah tersebut. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama, Tuhan sering memerintahkan untuk menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala, karena itu adalah pos-pos kerajaan kegelapan di dunia ini. Apa yang menjadi tujuan mereka? Mereka menjaga supaya manusia tetap berada dalam kuasa mereka melalui tahayul, penyembahan berhala, dan perjanjian spiritual dengan manusia. Level yang ketiga, penghulu-penghulu dunia yang gelap. World rulers of darkness. Mereka lah penggoda manusia dalam dosa tertentu. Tingkatan ini adalah roh-roh jahat yang bekerja dalam kelompok kecil dan memimpin manusia dalam dosa tertentu. Contohnya, Mamon, itu roh cinta uang dan materialisme. Matius 6 ayat 24. Ia tidak menakutkan, justru tampaknya menarik. Ia membisikkan bahwa kebahagiaan hanya ada dalam uang. Contoh lainnya, Belfegor, roh kemalasan dan kemewahan duniawi. Ia membuat manusia sibuk mengejar kesenangan, tetapi kehilangan tujuan rohani. Asmodeus, roh hawa nafsu dan percabulan, itu tercatat dalam kitab Tobit dan juga dalam tradisi Yahudi. Ia membuat orang terjebak dalam dosa seksual. Mereka tidak bekerja sendiri,
tetapi memiliki roh-roh jahat kecil di bawah mereka yang membantu menjerat manusia dalam dosa tertentu. Level keempat, roh-roh jahat di udara, spiritual forces of evil, pasukan terbawah yang sering menyeramkan. Inilah tingkatan terendah, tetapi justru paling sering terlihat dalam bentuk yang menyeramkan. Ciri-cirinya, merekalah yang sering merasuki manusia, sering menampakkan diri dalam bentuk yang menakutkan, karena mereka tidak memiliki kuasa yang besar. Mereka bukan penipu ulung seperti Satan atau Mamon, tetapi hanya prajurit kasar yang menebar ketakutan. Contohnya misalkan legion, pasukan roh jahat yang merasuki seorang pria di Gerasa dalam Markus 5 ayat 9, atau roh pembohong dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 22. Roh ini menipu para nabi palsu. Jin-jin dan setan yang sering disebut dalam budaya lokal juga masuk dalam kelompok ini. Sekarang kita sudah tahu, semakin tinggi tingkatan kerajaan kegelapan, semakin mereka tidak tampak menyeramkan. Satan tidak akan menampakkan diri sebagai monster, tetapi sebagai malaikat terang yang menipu manusia dengan kebaikan palsu. Itu tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Mamon tidak membuat orang kesurupan, tetapi diam-diam mencengkram hati dengan cinta uang. Tetapi roh-roh tingkat bawah, mereka sering muncul menyeramkan, karena mereka tidak punya kuasa besar selain menakut-nakuti manusia. Tetapi dengarkan ini, ya, iblis punya kerajaan, tetapi mereka semua sudah kalah. Kolose 2 ayat 15 berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya di kayu salib. Setan dan pasukannya boleh menakutkan, tapi Kristus jauh lebih berkuasa. Dunia boleh gelap, tetapi di dalam Yesus kita bukan korban, kita adalah pemenang. Jadi, masih mau takut?